Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya buat video ini untuk sebagai prolog saja untuk memberikan frame awal dari Kitamart karena dari animo yang saya perhatikan begitu banyak keinginan dari umat Islam ini untuk segera bangkit dari keterpurukan penguasaan ekonomi dan moneter serta partisipasi umat Islam di Indonesia ini. Video ini lebih untuk saya pribadi dalam rangka menyerap informasi atau ilmu-ilmu yang saya dapat. Karena seperti orang bilang kalau cuma mendengar, kadang-kadang kita tuh cuma nyangkut di otak itu tuh cuma sedikit. Terus kalau kita menuliskan, kita akan mendapat ilmunya lebih lagi. Dan kalau kita mengajarkan atau menyampaikan ilmu tersebut ke yang lain, ini akan menjadi lebih nancap lagi di otak kita. Disclaimer juga, ini hanya sebatas pengetahuan pribadi dan bukan mewakili MTW secara ofisial atau secara resmi ya. Nanti juga penjelasan yang lebih rinci, lebih detail akan disampaikan oleh secara ofisial oleh MTW di majelis talim berikutnya. Langsung ke topik. MTW adalah Majelis Taklim Wirausaha, di mana majelis taklim di masjid-masjid dan kita juga berusaha entrepreneur. Jadi ini ada dua sisi, yang satu ada taklim, yang satu adalah usahanya. Yang satu program dakwahnya, yang satu adalah program usahanya. Motonya itu bisnis untuk berdakwah melalui bisnis. Ini luar biasa, seperti kita zaman dulu ketika konon Islam masuk ke Indonesia itu oleh para pedagang dari Gujarat. Jadi mereka berdagang menyebarkan Islam di Indonesia ini bukan dengan cara peperangan, tapi dengan cara berdagang. Mudah-mudahan dengan kearifan seperti itu kita lakukan di abad ini. Ini kita akan bahas masalah untuk sisi wirausahanya, akan lebih fokus ke Kitamatnya. MTW itu ada sebuah rumah besarnya, di mana di dalamnya itu ada banyak bidang-bidang usaha, dan Kitamat itu adalah cuma salah satu dari bidang usaha yang MTW garap. Jadi selain dari Kitamat, yang baru beberapa hari kemarin diluncurkan adalah KitaPay, itu juga aplikasi Android yang keren untuk pembayaran. Ada juga nanti dengan kerjasama dengan Wardah, ada dengan Bulog, dan masih banyak lagi. Untuk sekarang itu kalau nggak salah ada 11 bidang usaha yang sedang digarap oleh MTW. Ada land bank juga, ada juga banyak saya lupa ya. Goal dari Majelis Taklim Wirausaha itu dituangkan oleh founder dan sekaligus sekarang menjabat sebagai Ketua Umum MTW, yaitu Ustadz kita Bapak Valentino Dinsi. Beliau memformulakan ke dalam MTW triangle model atau segitiga
MTW, model segitiga MTW dalam frame waktu 2015 sampai 2030 dengan basis masa 20 juta umat muslim. Ya, 20 juta yang kita himpun. Kalau di Indonesia itu sekitar 200 juta, jadi ini hanya 1/10-nya yang akan kita targetkan. Terus untuk teritori seluruh Indonesia itu ada 34 provinsi, 517 kabupaten kota, dan kita hanya menargetkan 100 masjid saja. Dari catatan yang kalau nggak salah sekarang sekitar 850.000 masjid yang tercatat. Yang tidak tercatat pasti lebih banyak lagi. Jadi dari teritori, dari masa juga kita cuma mengambil 1/8 dan 1/10-nya saja dari realita umat Islam yang ada di Indonesia. 20 juta itu akan mewakili sebagai UMKM. UMKM ini juga nanti akan sebagai investor, sebagai investor atau owner, sebagai pelaksananya, mungkin juga sebagai karyawannya, sebagai salesnya, dan sebagai marketnya. Ini sangat luar biasa nih, besar. Dari kumpulan UMKM tersebut, kita akan saling sundul, kita akan berkolaborasi di antara UMKM untuk meningkatkan kapasitas dalam usaha. Diharapkan dari beberapa UMKM bisa berhimpun dan membuat satu badan usaha, katakan sebuah PT yang besar, yang mempunyai omset di atas 5 triliun. Ya mungkin garapannya bisa ada pabrik yang banyak, terus dari produksi yang ditingkatkan. Kita menargetkan pengusaha besar itu 2.000, dengan kriteria pengusaha besar itu adalah di atas 5 triliun untuk asetnya. Lebih lanjut lagi, dari pengusaha-pengusaha besar itu bisa berhimpun, bisa saling mendukung, dan masih, kalau istilah kita itu saling sunduh, untuk membentuk konglomerasi, untuk membentuk konglomerat. Kita targetkan di 2030 itu ada 100 konglomerat muslim. Kalau hari ini kita lihat di media, pengusaha muslim yang masuk kriteria tersebut mungkin bisa dihitung dengan jari. Ada Sandiaga Uno, mungkin Sherul Tanjung, atau Yusuf Kala. Itulah kekuatan kita. Tema kita itu membangun ekonomi umat berbasis masjid dengan spirit 212. Karena momen 212 itu adalah momen yang luar biasa dan itu nggak boleh mati. Itu sekilas tentang MTW dan tentang wirausaha MTW. Kita lebih mengkerucut lagi ke objek Kitamart. Kitamart itu pelopor bisnis minimarket berbasis komunitas. Kalau bentuk fisik atau bentuk nanti yang akan jadinya, kita bisa lihat Indomart atau Alfamart. Ya, bentuk minimarket seperti itulah yang akan kita buat nantinya. Tentu saja ini ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang paling mendasar yaitu kalau mereka berbasis kapitalis, jadi siapa yang punya kapital besar, katakan punya uang anggur 700 juta atau 1 M, mereka bisa beli franchise satu toko atau si merah atau si biru. Nah, untuk Kitamart, kita juga terbuka untuk pola seperti itu, tapi lebih preferable, lebih